Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ayyuha talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram fi hadhil fursah samina sanata'allam an ihdal maharat fil lughah a'ni maharat al-kitabah. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu keahlian dalam berbahasa, yaitu maharatul kitabah atau writing skill atau keahlian kemampuan untuk menulis. Wa fi hadhil munasibah sanata'alam anin nas asardi ati-i'dadi. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks naratif. Teks naratif ati-i'dadi ini yang berbilang. Maksudnya terdiri dari beberapa peristiwa atau kejadian. Wahadan nahas asardi ati-i'dadi tata'allaku bil qira'ati allati tahtal maudu' as-safar. Dan teks naratif yang akan kita pelajari nanti terkait dengan bacaan yang bertemakan as-safar atau perjalanan. Wa hadhil madda ad-dirasiyah fi syaf al-hadi asyar fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Dan materi ini disampaikan untuk kelas 11 bahasa Arab umum tingkat madrasah aliyah atau MA. Baik, ayo talabah, qabla an naqra'a al-faqrah allati tata'allaqu bil faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah, yanbaghi 'alaina an na'rifa awalan at-ta'rif min al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah. Baik, sebelum kita mempelajari tentang paragraf atau contoh paragraf dari naratif, maka akan lebih baik kita mempelajari ma hiya al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah. Apa tuh yang dimaksud dengan faqrah paragraf as-sardiyah at-i'dadiyah? Undur ila hadhil kitabah. Al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah. Ini kalau diartikan secara berkata, al-faqrah ini artinya paragraf. As-sardiyah ini bisa berarti cerita atau riwayat. Kemudian at-i'dadiyah ini artinya berbilang. Dengan demikian bisa ada sedikit gambaran bahwa yang dimaksud dengan faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah ini adalah paragraf yang berisikan tentang cerita atau serangkaian cerita. Dan karena ini ti'adadiyah, itu ceritanya tidak hanya satu. Ada beberapa peristiwa atau kejadian di sana. Dan biasanya, dan al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah ini dalam bahasa Inggris disamakan dengan narrative text atau bahasa Indonesianya teks narasi. Wama hiya al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah istilahan. Dan apa tuh arti paragraf sardiyah at-i'dadiyah secara istilah? Hiya allati tuktabu bi uslubil hikayati was-sardi al-qasasi wa yaghlibu 'alaiha 'adatan tasallulul ahdasi wa tatabu'uha wa tartibu az-zamani lil afkari. Yang dimaksud dengan faqrah sardiyah atau teks naratif adalah paragraf atau teks yang ditulis dengan gaya bahasa hikayah, cerita, hikayat, wasardi al-qasasi, dan menyajikan kisah, wa yaghlibu 'alaiha adatan, dan biasanya itu terdiri dari tasallul ahdas, serangkaian peristiwa, wa tatabu'uha, dan
disampaikan peristiwa tadi secara beriringan, tatabu, secara beriringan, wa tartibu az-zamani, dan waktunya secara berurutan lil afkari, untuk memudahkan pemikiran. Au naqulu fil lughatil Indonesia, atau pengertiannya secara bahasa Indonesia, biasanya narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Sehingga di sini ditekankan pada cerita dengan urutan peristiwa yang runtut, mulai dari awal, tengah, sampai kemudian akhir. Kemudian atau bisa dikatakan paragraf yang di dalamnya menuturkan rangkaian peristiwa atau keadaan yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu dalam bentuk penceritaan. Jadi kedua pengertian ini intinya sama. Yang jelas yang dinamakan al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah atau naratif teks. Naratif teks yang berbilang terdiri dari banyak peristiwa, itu adalah serangkaian cerita, serangkaian peristiwa yang ditulis secara berurutan dari waktu ke waktu, mulai dari awal, tengah, sampai kemudian akhir dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan al-faqrah as-sardiyah at-i'dadiyah. Wal'an sanafham an anasirin nas as-sardi at-i'dadi. Dan kita saat ini akan mempelajari tentang unsur-unsur teks naratif yang berbilang. Lahid anasirun nas as-sardi at-i'dadi ataliyah. Perhatikan unsur-unsur teks naratif berikut. Ini mohon maaf untuk an-nasirun nas. Di sini kenapa pakai nas? Karena di sini menyesuaikan dengan as-sardi ati-adadi. Kalau di sini as-sardiyah ati-adadiyah, maka biasanya yang dipakai adalah an-nasirul faqrah. Nah, paragraf ataupun teks di sini dianggap sama. Di lahid anasirun nas as-sardi ati-adadi ataliyah. Perhatikan unsur-unsur teks naratif berikut. As-sardi ati-adadi atau paragraf atau teks naratif itu terdiri dari 3 unsur. Al-ittijahat, summa al-hadas, wal akhir at-ta'liq. Al-ittijahat, orientasi, ini berisikan man, wal makan, wal waktu. Biasanya terdiri dari man, tokohnya, tokoh dalam cerita itu, kemudian makan, tempat dari peristiwa itu di mana, wal waktu, dan waktunya kapan. Jadi ini yang unsur pertama, yaitu al-ittijahat, berisi dengan tokoh, tempat, dan waktu. Kemudian al-hadas. Al-hadas ini berupa peristiwa atau event. Tartibul ahdas, runtutan cerita, mulai dari al-hadasul awal, summa al-hadasus sani, summa al-hadasus salis, ila akhir. Jadi runtutan peristiwa, mulai dari peristiwa yang pertama, peristiwa yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Summa al-anasir, al-unsur al-akhir, minan nas as-sardi ati-i'dadi, unsur terakhir dari teks naratif, yaitu at-ta'liq, atau reorientasi. Yang berisikan tentang apa? At-ta'qid minal ahdasis sabiqah, berarti berupa penguatan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Baik, kalau teori saja nanti kita kurang paham, akan lebih baik kita lihat contoh sehingga kita lebih mudah memahaminya. Ada al-misal aninas as-sardi ati-adadi, ini adalah contoh dari teks naratif yang berbilang peristiwanya. Lahid al-misal atali, perhatikan contoh berikut. Ini yang bacaan yang sudah pernah kalian pahami dan sudah pernah kalian terjemahkan sebelumnya.
Al-ittijahat karena syarat untuk mengetahui ini termasuk teks atau paragraf naratif atau ini paragraf deskriptif atau ini paragraf argumentatif atau ini paragraf indikatif, maka itu semuanya diperlukan untuk memahami teksnya dulu sehingga kita harus tahu terjemahannya terlebih dahulu. Dan kalian sudah menerjemah kemarin sehingga sudah punya modal untuk memahami ini termasuk kategori teks apa. Dan karena ini sudah ada di buku kalian dan ini termasuk teks yang naratif, maka ini langsung bisa kita ambil sebagai contoh. Coba diperhatikan, ini pertama, Fatih As-Sudani wa talibun fil madrasati sanawiyati bi Madinatil Khurtum. Fatih adalah As-Sudani, seorang Sudan. Dia adalah seorang siswa di MA, jadi Madrasah Sanawiyah ini setingkat dengan Madrasah Aliyah di MA di Madinatil Khurtum, di kota Khurtum. Khurtum ini adalah ibu kota Sudan. Jadi Fatih merupakan orang Sudan yang menjadi siswa di salah satu madrasah di kota Khurtum. Huwa safaro ma'a ailatihi ila Indonesia fi ayyamil ijazati sofiyat. Dia pergi atau melakukan perjalanan dengan keluarganya, pergi ke Indonesia dengan keluarganya fi ayyamil ijazati sofiyati, di hari libur musim panas. Di hari libur musim panas. Jadi kalau tadi al-ittijahat itu berisikan man wal makan wal zaman, yaitu tokoh, waktu, dan tempat, maka di sini sudah tercakup semuanya. Tokohnya siapa? Fatih. Fatih itu siapa? Ya orang Sudan yang menjadi siswa di salah satu MA di kota Khartoum. Kemudian dia beserta keluarganya pergi kemana? Ini kejadiannya, tempatnya pergi ke Indonesia. Dari Sudan pergi menuju ke Indonesia. Nah, itu terjadi kapan? Fi ayyamil ijazati sofiyah. Jadi zamannya juga disebutkan di hari libur musim panas. Sehingga untuk menentukan ini al-ittijahat, kemudian inilah hadas al-awal, al-hadas asani, itu tetap modal kita harusnya paham terlebih dahulu dengan mengartikan setidaknya. Suma nastamir ilal hadas al-awal. Safara Fatih wa ailatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bitayrati wa jalasu janiban nafidati li musyahadatil manadiri al-jamilati. Fawqas li musyahadatil manadiri al-jamilati fawqas samai. Wa ba'da ashri sa'atin wasalat at-tayratu ila matari Juanda bi Madinati Surabaya. Safara Fatih wa ailatuhu ila Indonesia. Fatih dan keluarganya pergi ke Indonesia, melakukan perjalanan ke Indonesia yaumal ahadi pada hari Ahad, pada hari Minggu, bitairati dengan pesawat. Wajalasu dan mereka duduk, Fatih dan keluarganya, mereka duduk janiban nafidati, di samping jendela pesawat tentunya. Limusyahadatil manadiri al-jamilati, untuk menyaksikan pemandangan yang indah fawqas samai, di atas langit. Jadi posisi dia ketika sudah naik pesawat, berada di samping jendela, dia bisa menyaksikan pemandangan yang indah dari atas langit. Wa ba'da asyri sa'atin, dan setelah 10 jam, wasolat atau iratu ila matari Juanda, maka sampailah pesawat tadi ke bandara Juanda di Madinah di Surabaya, di kota Surabaya. Ini kejadian yang pertama. Setelah tadi menceritakan tokohnya, kapan, tempat, dan zaman, dan waktu. Kemudian aktivitas pertama atau kejadian yang pertama, Fatih dan keluarganya pergi ke Indonesia pada hari Ahad dengan pesawat, duduk di samping jendela untuk menyaksikan
pemandangan yang indah di atas langit. Setelah 10 jam, maka sampailah pesawat itu di Bandara Juanda di kota Surabaya. Suma al-hadas asani, kejadian yang kedua. Sumadabu ila makanin lirraha. Kemudian mereka, berarti Fateh dan keluarganya, pergi ke satu tempat untuk istirahat. Wasallu adzuhra jama'atan fil musola. Kemudian mereka sholat zuhur berjamaah di musola. Wa tanawalu al-atimata, dan kemudian mereka makan makanan-makanan, mereka makan makanan gitu aja, mereka makan makanan di kafetaria, di kafe atau di kantin atau di kafe, kafetaria, kafe itu Mas. Suma al-hadas asalis, kejadian yang ketiga. Wabak derroha, dan setelah istirahat, setelah sholat istirahat tadi, intalaqa Fatih wa ailatuhu ila jazirati Bali bisayyaratil ujrah. Kemudian Fatih dan keluarganya berangkat menuju ke Jazirah Bali, Pulau Bali. Jazirah ini pulau. Jazirah Bali, Pulau Bali. Bisayyaratil ujrah dengan taksi. Jadi dari Surabaya sampai tekan Bali itu naik taksi. Oh, betapa sugihnya ini. Kaya ini berarti siapa? Fatih keluarganya ini. Umumnya kan naik bis, dia naik taksi mulai dari Juanda. Wafi asna itori, dan di tengah perjalanan, hum syahadu al-manatir al-jamilata. Mereka menyaksikan pemandangan yang indah jani basyawari di samping jalan. Di pinggir-pinggir jalan itu pemandangan dilihat dari kaca taksi, itu kelihatan indah seperti itu. Wahina mawasulu ila jazirati Bali, dan ketika mereka sampai ke Pulau Bali, sakanu fil funduk, mereka tinggal di apartemen. Jadi bagi Anda yang tinggal di pondok, yang tinggal di pondok itu, kalau ada yang mengatakan pondok itu dari kata funduk, nah, funduk itu tenang, artinya itu apartemen, seperti orang kaya. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati yang tinggal di pesantren ya. Fil funduk itu di apartemen. Suma al-hadas ar-rabi, kejadian yang keempat. Wafil yaumitali, pada hari berikutnya, tadi setelah istirahat di apartemen, pada hari berikutnya, zara Fatih wa ailatuhu ila syati ikuta. Kemudian Fatih dan keluarganya mengunjungi atau berkunjung ke Syati Kuta, di pantai Kuta. Waya ajmalu syawate fi jazirati Bali. Dan Kuta itu, pantai Kuta adalah ajmalu syawate, pantai terindah di kota Bali, di Pulau Bali, maaf, di Pulau Bali. Wabasatu al-firasha ala rimar. Kemudian mereka jeber, menggelar. Kemudian mereka menata tikar ala rimali di atas pasir. Jadi mereka menata tikar di atas pasir. Fajalasu 'alaiha. Kemudian mereka siapa? Fatih dan keluarganya duduk di atas tikar tadi. Wasyahadu al-manadhira al-jamilata, dan kemudian mereka menyaksikan pemandangan yang indah, wal bakhra, dan menyaksikan lautan. Launuhu azraq, warna lautannya biru. Wasuyaha, dan mereka juga melihat asuyah, wisatawan wasuyaha, dan mereka juga melihat wisatawan laibu ala rimali walnya, yang bermain-main pasir dan air. Seperti itu. Jadi keluarga Fatih dan keluarganya ketika berada di Pantai Kute yang merupakan pantai terbaik di Pulau Bali, kemudian mereka menata tikar, beralaskan tikar di atas pasir. Mereka duduk-duduk santai di sana, kemudian menyaksikan pemandangan yang indah, menyaksikan lautan yang warnanya biru, kemudian juga menyaksikan para wisatawan yang sedang bermain di atas pasir dan air. Wa ta'liq tadi terakhir, yaitu penguat at-ta'kid alal ahdas as-sabiqah, yaitu penguat atas kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi taklid intinya setelah Fatih dan keluarganya mengalami beberapa hal tadi, mulai mengalami peristiwa 1, 2, 3 sampai 4 ya, ada hadas 4. Itu
Sya'ura fatihu bisururi wa sa'adati fi hadha safar. Fatih akhirnya merasa sya'ura, merasa bisururi, senang, wa sa'adah dan bahagia. Fatih akhirnya merasa senang dan bahagia fi hadha safar di perjalanan ini. Tayyib ayat talib wa talibah fata'alamna anil faqrah as-sardiyah at-ti'adadiyah. Kita telah mempelajari tentang salah satu paragraf, yaitu paragraf naratif atau naratif teks. Ja'alanallahu wa iyyakum ajma'in minal mahirin minal fahimin bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.